Dalam kehidupan kita seringkali mengatakan bahwa kita menjalani beberapa fase. Mungkin itu fase di saat kita susah, di saat senang, di saat kita mungkin kehilangan, di saat kita mendapatkan apa yang kita mau. Tetapi saudara, saat ini saya mau menyampaikan kepada setiap kita, di dalam kehidupan kita segala sesuatu ada waktunya. Sama seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam Pengkhotbah 3, ketika dikatakan untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu lahir, ada waktu untuk tinggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombat, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menarik, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk berdamai. Apapun yang di dalam kehidupan kita, semuanya ada waktunya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika engkau saat ini mengalami kesulitan, jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah, jangan pernah berkata menghujat Tuhan, dan jangan pernah berkata, Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Karena di dalam kehidupan kita semuanya seperti roda, terkadang di atas, terkadang di bawah, dan semua itu adalah roda kehidupan. Itu adalah bunga-bunga kehidupan. Ketika saudara dan saya di dalam kesenangan, itu adalah bunga-bunga kehidupan kita. Kita harus tetap bersyukur. Ketika saudara di dalam kesusahan, tetap bersyukur. Karena Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi bukan kebetulan. Tetapi Tuhan mengizinkan itu terjadi untuk mengasah kita semakin mengerti kehendak Tuhan dan tetap bergantung kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di dalam firman Tuhan ini ketika dikatakan segala sesuatu ada waktunya, dalam tulisan ini penulis mengungkapkan pasangan-pasangan hal-hal. Ketika kehilangan, dia akan mendapat juga. Ketika ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk tidak memeluk, menahan diri untuk memeluk, begitu ya saudara. Saudaraku yang terkasih, dikatakan juga ada waktu untuk lahir, ada waktu meninggal, ada waktu menanam, ada waktu mencabut, membunuh, menyembuhkan, merombak, membangun, menangis, tertawa, meratap, menarik, membuang batu, mengumpulkan batu, memeluk, menahan diri untuk memeluk, mencari, merugi, menyimpan, membuang, merobek, menjahit, berdiam diri, berbicara, mengasihi, membenci, perang, damai. Nah, maksud dari pengkhotbah di sini, maksud dari seorang penulis di sini, yaitu kalau kita bisa melihat ini adalah tulisan hikmat dari Salomo, begitu ya saudara. Nah, di sini maksudnya adalah semua kejadian di alam dan di dalam hubungan antar manusia telah diatur ritmenya di dalam satu kesatuan yang indah Tuhan izinkan terjadi. Nah, menerima ritme hidup ini menjadi perenungan bagi setiap kita. Mungkin terkadang kita bisa frustasi, bisa tidak kuat, atau bisa terkadang membuat kita merasa capek. Tetapi firman Tuhan di sini berkata kepada setiap kita, hidup kita ini sudah diatur begitu rupa oleh Tuhan sehingga segala sesuatunya itu tidak lagi ada kebebasan. Bisa jadi dianggap sesuatu hal yang positif. Hidup kita sudah diatur oleh Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, semuanya adalah bunga-bunga dan proses, begitu saudara. Sehingga dikatakan di sini hidup kita itu sudah dipola oleh Tuhan. Jadi dari sini pengkhotbah mengatakan kepada setiap kita untuk kita bisa mencoba berpikir positif, mencoba melihat dari sisi yang positif. Ia membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Ketika kita juga ada waktu, semuanya
dikatakan oleh pengkhotbah apa? Semua itu ada waktunya. Kehendak Allah menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Nah, kepada kita diberikan oleh Tuhan akal pikiran untuk mengerti segala sesuatu yang terjadi itu di dalam kontrolnya Tuhan. Jadi saudara, ingat, di dalam kehidupan kita, firman Tuhan mengatakan kepada setiap kita, mari kita menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup saudara dan saya, itu ada di dalam kontrol Tuhan. Tuhan yang mengatur, Tuhan mengizinkan itu semua kita hadapi. Mari kita belajar mengakui ketergantungan kita kepada Tuhan. Sekarang, ketika kita menghadapi pandemi corona, Tuhan tahu, Tuhan izinkan itu terjadi. Tuhan izinkan itu kita alami. Mari kita tetap berserah kepada Tuhan. Ada waktunya kita saat ini menghadapi kesusahan itu. Tapi Tuhan tetap mengkontrol hidup kita. Indah pada waktunya. Sehingga pujian ketika kita berkata, ada waktu untuk berdiam, atau segala sesuatu ketika kita berkata indah pada waktunya. Iya, segala sesuatu di dalam hidup kita itu indah. Tetapi bagaimana kita menjalani kehidupan kita dengan tetap bersandar kepada Tuhan, dengan tetap bergantung kepada Dia, sumber segalanya di dalam hidup kita. Jadi saudara, jangan pernah patah semangat. Mari kita tetap sama-sama berjuang, kita sama-sama melangkah, kita berikan yang terbaik bagi Tuhan, kita bersuka cita karena hidup kita ada di tangan Tuhan dan di dalam kontrolnya Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.